Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Hai Jumat. Kembali lagi bersama saya Robiah Malayati pagi hari ini. Dan saya punya teman ngobrol. Karena pagi ini tamunya di Hai Jumat itu juga suka nulis. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita buka ininya ya, supaya nanti ngobrolnya lebih enak. Ya kalau memang masanya pandemi protokol harus tetap kita patuhi gitu ya. Baik, pagi ini ada teman saya karena kita seumuran. Seumurannya ngaku-ngaku. Ada Nisa Atul Nafisah, ini adalah penulis Air Mata Santri. Dan Nafisah ini nyantri di Pondok Pesantren PPTQ ya, Pondok PPTQ Darussalam Jombang. PPTQ Darussalam Jombang, desanya Gondek. Nggih, Gondek. Oke, saya agak grogi ini. Biasanya pada ngobrolnya seru sama Nafisah. Nisa Atul Nafisah ya. Iya. Oke. Ini bukunya saya tunjukin dulu. Ini bukunya. Jadi ini bukunya Nisa Atun Nafisah, buku pertama, betul? Nggih, buku yang pertama. Ditulis berarti tahun berapa nih? Tahun nulisnya 2020 akhir. 2020 akhir diterbitkan? Dicetak. Oh, dicetak. Iya. Dicetak baru Januari kemarin 2021. Januari 2021. Nah, ini ada ceritanya juga bahwa ini tuh tidak diterbitkan tapi dicetak. Karena sebenarnya Nafisah atau panggilan sayangnya Nap-Nap ya. Namanya dipanggil Nap-Nap. Nap-Nap. Mbak Nap-Nap ini sudah ditawari untuk diterbitkan secara mayor, tapi kemudian lebih memilih untuk dicetak. Nah, nanti ada ceritanya gitu ya. Ini saya mau cerita dulu kesan saya ketika baca bukunya Mbak Nap-Nap ini. Karena waktu itu dapat buku ini itu sekitar awal Januari ya. Awal Januari. Tapi saya nggak langsung pengen baca. Gitu Bu Er. Karena apa? Karena judulnya Air Mata Santri itu kayak novel. Saya nggak tertarik sama sekali. Sampai ada satu momen itu yang mengharuskan diminta saya tuh tolong dibaca untuk direview gitu. Akhirnya saya baca. Ternyata waktu pertama kali buka halaman pertama itu sudah nyebut salah satu pakar atau sosiolog gitu ya, Clifford Geertz gitu. Nah, ini kalau bukan orang yang doyan baca jarang sekali tahu gitu ya yang tokoh Clifford Geertz. Tapi Mbak Nap-Nap ini yang ulasannya langsung ngutip tentang pandangan dari Clifford Geertz itu. Ya, gitu. Iya. Oke, sosiolog ya Pak ya. Iya. Sosiolog gitu. Peneliti dari Amerika. Nah, peneliti dari Amerika, Bu. Ini kalau bukan orang yang suka baca, itu buku-buku tua gitu, Bu. Buku-buku tua biasanya ada di buku-buku tua maksud saya. Ada di buku-buku tua atau pakar yang sudah pakarnya pakar gitu ya. Itu bukunya judulnya Agama Jawa, Santri dan Abangan. Buku itu adalah rekomendasi dari Gus Dur untuk dibaca oleh kalangan santri. Nah, ternyata berbobot sekali gitu ya. Saya tuh langsung gede-gede, wah ini buku ini bukan buku cuman buku apa gitu ya. Oh, ini buku berat ini. Nah, saya yang banyak ngomong tadi Bu Er. Sekarang Nafisah atau Mbak Nap-Nap yang ceritain ini sebenarnya buku apa sih Air Mata Santri itu? Nggih. Jadi buku Air Mata Santri itu awalnya saya membuat buku ini tuh niatnya sederhana. Cuma untuk sekedar gimana mengajak anak-anak di pondok saya biar mereka itu mau menekankan lagi nilai-nilai akhlak dalam kehidupan seorang santri. Nah, awal kali buku ini saya bawa ke pondok, saya jadikan dengan cetakan printout biasa sebanyak 2 eksemplar. Lah, itu saya buat di rumah selama 7 hari. Jadi niat saya gimana caranya buku ini biar segera selesai agar ketika saya kembali ke pondok segera dibaca oleh anak-anak. Nah, isinya buku ini itu seputar kehidupan yang pernah saya alami untuk menuju kerasan di pondok pesantren. Tapi dalam bentuk teoritis, bukan kisah saya pribadi. Kenapa tidak berisi kisah saya? Karena saya takut nantinya ketika buku ini diisi kisah saya malah anak-anak tidak termotivasi. Gitu ya. Jadi gimana baiknya biar anak-anak itu mau membaca buku saya. Dari situ sebelumnya saya sudah pernah survei nanya ke anak-anak
kalian suka baca buku tentang apa? Nah, mereka jawab kalau mereka itu suka baca buku tentang yang berisi novel, terus motivasi gitu. Jadi saya mengarahkan buku saya berisi kisah-kisah juga, selain berisi teoritis tentang kehidupan seputar kepesantrenan. Saya cantumkan beberapa kisah-kisah para ulama, kisah-kisah sufi, dan juga quote-quote yang kekinian dari para kiai, biar sekaligus memperkenalkan kepada mereka sosok-sosok kiai yang ada di Indonesia. Nah, kenapa kok nggak disusun novel ya? Tadi kalau surveinya ternyata teman-teman santri itu juga suka kalau baca novel. Kalau saya lihat judulnya memang kayak novel gitu. Judulnya juga semuanya terkecoh. Mereka menganggap bahwa ini adalah novel. Jadi saya pribadi karena nggak terlalu suka membaca novel, dan saya proses menuju kerasan di pondok pesantren itu juga dari membaca sebuah teori-teori yang realistis, seperti kenapa sih kita nggak boleh riba, kenapa sih kita harus mendekat kepada Allah. Itu saya mendapatkan itu semua itu dari membaca buku-buku yang bukan bergenre novel. Jadi saya juga ingin membuat orang-orang termotivasi dari apa yang saya termotivasi. Makanya saya tuangkan itu dalam bentuk yang membuat saya termotivasi juga. Tapi karena anak-anak itu banyak yang suka novel, jadi saya cantumkan kisah-kisahnya ulama saja biar lebih real. Jadi di dalamnya itu ada potongan kisah kayak kisah hikmah gitu ya. Jadi kayak kisah hikmah dari para ada sahabat juga ya, sahabat Nabi, kemudian kiai-kiai gitu. Dan banyak kalau mau baca sebenarnya bisa dapat banyak dari sini, selain dapat wawasan pengetahuan seputar santri, khas tradisi pesantrennya itu masuk. Ini karena mungkin Mbak Nap-Nap ini sudah berapa tahun nyantri ini di pesantren? Sekitar dari MTS kelas 1. MTS kelas 1 sampai lulus kuliah ya. Lanjut di PPTQ Darussalam Jombang sekarang ini. Kurang lebih 10 tahun mungkin ya? 11 tahun. Jadi kalau dibaca memang bahasa-bahasa pesantrennya lekat banget gitu. Tadi juga ada quote-quote yang dimasukkan di buku ini, dan quote-quote-nya itu tidak melulu dari para masyayikh yang masyhur gitu ya. Tapi para tokoh-tokoh pesantren yang mungkin kurang termasyhur juga dipakai gitu ya. Kenapa Mbak kayak gitu? Yang tokoh-tokoh yang tidak terlalu dikenal oleh kalangan santri itu biar juga ikut ikut mereka itu tahu bahwa ini loh tokoh-tokoh kiai yang bisa dijadikan panutan. Sekaligus ada quote dari kiai saya pribadi. Biar orang-orang yang baca itu tahu, berarti beliau ini adalah sosok kiai yang bisa dijadikan sebagai seorang panutan. Makanya saya cantumkan dengan orang-orang yang besar di sana. Iya. Saya sebenarnya kalau baca waktu itu saya lewati loh quote-quote-nya itu. Tapi ternyata itu ketika disurvei justru itu yang disukai gitu ya sama teman-teman santri. Poin pentingnya di bagian itu karena mereka ketika pertama kali baca buku malah terfokus pada quote-quote-nya saja dan yang ditebal-tebali. Oke. Ini sangat menarik ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, banyak informasi seputar pesantren, kemudian kayaknya sih sebenarnya berdasarkan pengalaman ya, tapi dipaparkan secara teoritis tadi disampaikan begitu. Jadi banyak kutipan, kayak tadi yang saya sebutkan, kutip tentang Clifford Geertz gitu ya, sosiolog, atau juga pendapat-pendapat dari Imam Syafi'i gitu. Jadi fenomena yang diulas di sini menggunakan perspektif dari para tokoh gitu nggih. Oke, saya tadi juga pengen tahu, ini pernah ditawari untuk diterbitkan secara mayor, tapi Mbak Nafisa ini menolak. Nah, kenapa itu Mbak? Karena kan iming-iming dari diterbitkan itu adalah jadi penulis yang terkenal. Sedangkan saya tetap kembali pada prinsip saya awal buat buku ini bukan untuk jadi penulis yang terkenal,
cuma sekedar bagaimana para santri di pondok saya itu bisa merasakan tulisan ini dan bisa termotivasi dari tulisan saya. Harapan saya cuma seperti itu, dan saya tetap pengen tidak menggok-menggok gitu loh dari niat awal saya. Jadi kalau diterbitkan juga kan nanti harganya mahal, malah anak-anak di pondok saya nanti nggak bisa merasakan. Jadi sudah nyeleweng dari niat awal saya. Makanya ya sudah, nggak apa-apa, nggak usah diterbitkan untuk yang ini, biar bagaimana ini bisa dibaca dan dirasakan oleh teman di pondok saya. Ternyata itu sudah melebihi dari ekspektasi saya. Malah bisa sekaligus dibaca oleh jenengan juga. Dan juga beberapa orang-orang yang tidak pernah saya harapkan untuk beliau membaca, malah beliau ikut mengapresiasi juga atas buku ini. Iya. Jadi itu sudah di luar ekspektasi saya. Dulu rencananya mau di ini ya Mbak, mau cukup di print out itu ya? Enggak, cukup saya print out, terus saya bagikan di kamar sama di luar-luar. Itu sudah, mereka membacanya itu sudah mengapresiasi itu. Terus teman-teman saya bagikan PDF-nya yang di Malang, teman-teman kuliah. Tapi mereka malah bilang, itu Mbak, sudah jangan dibagikan PDF-nya, sampean terbitkan saja buku ini. Gitu. Setelah saya sharing-sharing dengan beberapa orang yang sudah berpengalaman menerbitkan buku, mereka memberikan saran, ini diterbitkan gini aja Mbak, cara ada mayor, minor, ada indie gitu kan. Terus kok saya malah mikir nanti sudah prosesnya lama, harganya mahal, terus saya juga nggak pengen terkenal dari itu. Ya udah, saya milih yang dicetak biasa aja wis. Yang penting ini bisa ada tulisannya terus dibaca orang-orang. Akhirnya tapi sampai bisa tercetak itu waktu itu dari mana sampai kemudian buku ini bisa sampai di tangan para pembaca seperti ini? Jadi teman-teman yang sudah membaca hasil PDF sama file printout-an itu bilang, Mbak ini nggak dijual ta gitu. Gimana saya bisa ngeprint lagi, wong saya ngeprintnya itu di rumah. Terus saya ikuti saran teman saya yang dicetak itu aja. Ya sudah, saya cetak, dan beberapa anak yang pesen itu saya cateti, teman-teman saya yang di Malang juga saya cateti yang pesen. Terus cetakan yang pertama saya cetak sekitar 60. Awalnya itu saya cuma rencana cetak 30. Tapi kok malah melebihi itu. Teman-teman yang pesen tuh sekitar 60-an anak. Jadi saya cetak 60 ngepres itu Mbak. Soalnya nggak ada niatan untuk jualan buku atau share ke banyak orang lagi. Ya sudah, saya cetak 60. Ternyata setelah tercetak 60, para kiai saya, terus juga beberapa temen yang ada di pondok itu, ustadz-ustadznya juga mau pesen. Jadi saya cetak lagi 100. Nah, setelah cetak 100 ternyata ada seseorang yang mau mencetak buku ini 500 untuk dibagikan kepada teman-teman beliau. Iya, yang sampai rencananya mau dibedah itu ya? Rencananya mau dibedah sama Fedi Nuril katanya ya? Insya Allah. Ceritanya itu, jadi kan di pondok saya ada fasilitas artikel untuk mewadahi kreativitas para santri. Lah, suatu saat ada seorang yang menjadi donatur pondok datang ke pondok pesantren, kemudian beliau itu memberikan beberapa wejangan-wejangan bersama para santri. Nah, seperti biasa saya merangkum apa yang beliau sampaikan, terus saya jadikan artikel di pondok pesantren. Setelah itu beliau membaca artikelnya, katanya beliau itu sangat mengapresiasi tulisan ini, dan kebetulan ketika beliau membaca artikel itu bebarengan dengan buku ini sudah dicetak pertama kali. Terus beliau membaca bagian belakangnya, katanya beliau itu terenyuh dan ingin pesen buku ini. Kebetulan di pondok pesantren beliau juga di bulan Februari rencananya ada wisuda tahfidz yang pertama. Jadi di praacaranya beliau ingin mengadakan bedah buku ini. Akhirnya nanti Mbak Nafisa diminta untuk ini ya. Sekaligus ingin mencetak buku ini 500 untuk para santri di sana dan tamu undangannya. Keren. Di luar ekspektasi. Ada ini ya. Saya juga tahu beberapa
perjalanan penulis itu biasanya masing-masing punya apa istilahnya, punya perjalanannya masing-masing gitu ya, sampai kemudian menemukan jalan untuk menemukan pembacanya, dan biasanya itu di luar ekspektasi gitu. Kalau boleh tahu Mbak, ini apresiasi dari para pembaca yang pernah diterima oleh Mbak Nafisa itu gimana, apa aja? Ada nggak? Itu katanya dari segi tulisannya itu mudah dipahami oleh pembaca, matan. Terus itu tulisannya juga mengalir dan enak, ya itu. Tapi dari segi layoutnya masih kurang, karena memang buku ini pribadi semuanya, dari cover, layout, terus editing itu saya pribadi. Jadi masih banyak kesalahan di bagian editingnya. Tapi insya Allah di cetakan-cetakan berikutnya sudah banyak yang ikut merevisi tulisan saya. Jadi saya bersyukur sekali mempunyai banyak teman yang mau membantu. Iya, memang kalau dari bahasanya mudah dicerna ya, mengalir gitu. Terus khasnya itu adalah apa? Ada kekhasan ini apa? Bahasa milenial gitu, anak muda gitu. Jadi kalau di dalamnya salah satu pembahasannya itu ada tentang pengkategorian santri beling. Dari level apa gitu ya sampai level pro, apa aja tuh? Low, medium, high sama pro. Nah, ternyata beling itu ada level low, level medium sampai level pro gitu. Pembagian itu dari mana Mbak Nafisa, atau memang murni dari pengalaman pribadi gitu? Murni dari pengalaman pribadi ketika saya dulu di Malang jadi CO keamanan Pondok Putri. Jadi dari situ sudah bisa melihat, wala ternyata santri itu tingkat kembelingannya itu ada. Ada klasifikasinya masing-masing, ada yang tingkat A, tingkat pro, tingkat low, high, medium, terus sampai pro tadi itu. Ya dilihat dari cara penanganan mereka itu ternyata ada ketika diomongi enggak bisa. Yeah. Ada yang ketika sekali diomongi mereka langsung oke, langsung jalan. Ada yang harus diomongi berkali-kali baru oke. Gitu saya tuangkan di situ menjadi klasifikasi itu tadi. Jadi akhirnya muncul istilah santri beling low, medium, pro gitu ya. Pro itu yang profesional gitu ya. Sudah profesional belingnya. Yang nggak bisa dibilangi. Sudah hampir mau dikeluarkan dari pondok. Oh gitu. Oke. Jadinya ini buku dari pengamatan, dari observasi santri yang memang sudah kurang lebih 10 tahun lebih menyantri gitu ya. Selain yang saya sampaikan tadi, kira-kira isinya apa lagi Mbak Naf tentang Air Mata Santri ini? Tentang bagaimana ketika kita di pondok pesantren itu bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi kalau kita sudah dekat dengan Tuhan, insya Allah di pondok pesantren itu meskipun satu kamar isinya banyak, kadang kan ketika kita masuk kamar kok padahal isi temannya banyak, tapi kok merasa kayak nggak ada yang perhatikan kita, serasa kayak sendirian, serasa kayak aku sudah ngajak bicara, aku sedang sakit kok nggak ada yang memperhatikan kita. Tapi kalau kita sudah dekat dengan Tuhan, insya Allah rasa-rasa itu sudah nggak ada lagi. Jadi meskipun dikancani atau nggak ada yang perhatikan kita pun, kita akan tetap merasa kerasan di pondok pesantren. Dan itu proses yang sangat lama untuk menuju seperti itu. Jadi di sini tuh saya berharap teman-teman juga seperti itu. Kan kebanyakan anak-anak sekarang itu dari segi akhlaknya juga, dari segi sopan santunnya juga itu sudah beda jauh dengan karakter santri zaman dahulu. Kalau santri zaman dahulu ketika diomongi ustadz atau kiainya dengan cara yang agak kasar, terus disuruh sesuatu yang agak nyeleneh, misal disuruh nyemplung ke got, itu langsung sami'na wa ata'na, langsung oke. Yang dulu ya itu. Tanpa banyak tanya dan tanpa banyak berpikir panjang. Tapi sekarang ketika diomongi sedikit, dipukul sedikit yang tidak enak, itu langsung gak kerasan di pondok, terus bilang ke orang tuanya, terus sama orang tuanya langsung diboyongkan. Padahal dulu itu santri orang tuanya juga sudah pasrah 100% ke pondok pesantren, mau anaknya diapakan saja sudah pasrah.
Yang penting yakin sami'na wa ata'na kepada para kiai dan para ustadznya. Tapi sekarang mental-mental itu sudah mulai pudar di kalangan santri. Sudah jarang ditemui ya. Jarang ditemukan. Kenapa harus istilahnya sami'na wa ata'na itu, Mbak? Karena adanya sami'na wa ata'na itu insya Allah akan membawa kebarokahan para santri di pondok pesantren. Dan barokah itu tidak bisa dilihat karena bertambahnya sebuah kebaikan, kayak contohnya buku ini. Mungkin ini tuh adalah, saya sendiri merasa ini adalah faktor barokah dari ngabdi di pondok pesantren, yang awalnya niatnya cuma sederhana seperti itu saja, karena barokah jadi malah meluber kemana-mana bukunya. Jadi itu kebarokan dari buku ini. Contoh lagi, saya menulis ini juga niatnya biar saya tidak lupa cara menulis, karena kan awalnya pertama kali saya mau menulis itu karena disuruh sama Ustadz untuk lomba MMQ di Jombang. MMQ itu apa? Musabakoh makalah Al-Quran. Jadi awalnya saya yang tidak pernah punya bakat di bidang kepenulisan, karena Ustadz bilang, Mbak sampean ikut lomba makalah ya, Tat. Itu saya aslinya kayak ragu, bisa apa enggak ya? Kan saya juga enggak berkeludek di bidang itu. Tapi karena memegang prinsip sami'na wa ata'na, ya sudah saya mau. Dari situ saya belajar seadanya. Dan ternyata bisa membawa nama baik pondok pesantren mendapat juara 1 tingkat Kabupaten Jombang. Padahal awalnya saya enggak ada pembimbingnya dan murni enggak bisa di bidang itu. Jadi saya nulis buku ini juga biar saya nggak lupa cara menulis. Nah, itulah berangkat dari sami'na wa ata'na berbuah mendapatkan juara 1 di bidang kepenulisan MMQ di Kabupaten Jombang. Itu tahun berapa, Mbak? Kemarin ini 2020. 2020. Oh, iya. Terus besok insya Allah mau lanjut ke Pamekasan. Sama MMQ juga. MMQ juga. Oke. Jadi memang kalau sekarang itu sudah banyak yang tidak dijadikan prinsip hidup gitu ya. Sami'na wa ata'na-nya itu sudah luntur. Ini juga sudah dibahas ya tentang sami'na wa ata'na di bukunya Mbak Nafisa ini. Ada juga yang cukup menarik itu santri apa ini? Sarjana rebahan lulusan pesantren. Sarjana rebahan ini berarti banyak tidur atau gimana itu? Atau karena pandemi? Karena kan di pesantren itu ada juga santri yang cuma numpang tidur. Maksudnya sudah kegiatan enggak mau, terus cuma makan, tidur, terus waktunya sekolah juga kadang enggak masuk. Jadi lulus dari pondok pesantren tuh mau jadi apa kalau sangunya itu cuma tidur aja. Dan makanya saya cantumkan di situ bahwasanya kalau di pondok itu enggak apa-apa tidur, tapi secukupnya saja. Karena banyak tidur pun juga nantinya berbahaya bagi kesehatan. Jadi di situ isinya mengulas seperti itu. Jadi jangan sampai ketika kita lulus dari pondok pesantren dapat gelar cuma bisa rebahan saja, cuma tiduran saja. Rebahan tapi tetap lulus ya Mbak ya? Rebahan tapi tetap lulus. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Tapi baiknya niku nggak dapat apa-apa nanti ya? Nanti nggak dapat apa-apa kan eman menghabiskan waktu. Bisa mengatur porsi tidur sebaik mungkin. Iya. Memang kalau dilihat ini apa ya? Jadi kayak situasi-situasi yang dialami santri. Kalau santri memang terkenal yo ngantuan jadinya gitu ya. Terus atau santri itu doyan makan gitu. Banget gitu. Dan ini diulas di bukunya Mbak Nafisa. Oke, yang satu lagi yang tidak terlewat itu adalah bahwa buku ini juga mencoba untuk melihat pandangan santri terhadap perkembangan teknologi atau perkembangan lah Mbak ya. Ini kalau dalam salah satu prinsipnya kan yang baik itu diambil gitu ya. Al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal aqdu bil jadidil aslah. Nah, itu juga diulas ya Mbak ya. Ini salah satu kenapa ini diulas juga itu apa karena supaya ini juga bukunya terkesan update gitu. Karena itu kan berangkat dari pengalaman saya pribadi. Saya juga termasuk anggota multimedia di pondok pesantren. Jadi ketika saya melihat para santri sekarang yang
menggunakan media sosial untuk update story, terus ngupload kegiatannya saja yang kurang bermanfaat. Itu baiknya mereka juga melek teknologi untuk membagikan itu apa sih yang ada di pondok pesantren, terus sesuatu yang bermanfaat dari pondok pesantren, kayak misal dahu-dahunya para kiainya atau seputar sesuatu yang pernah dia alami dan membuahkan kemanfaatan. Misal kalau di pondok Al-Qur'an dia bisa tajwid, dia juga bisa membagikan ke bakatnya dia di bidang tajwid itu melalui media sosial. Jadi saya menggerakkan anak-anak para santri dari bacaan itu untuk agar bisa ikut dakwah melalui media sosial biar tidak kudet. Kalau kata daunnya Bu Nyai Nafisa yang dari Krapia itu, jadi santri itu harus cerdas, kuto sama terengginas. Jadi kuto itu harus tidak ketinggalan zaman dan juga tidak terbawa arus zaman, tapi kita bisa mengikuti perubahan zaman. Jadi karena sekarang era milenial, diharapkan para santri juga itu bisa mengikuti teknologi tapi juga bisa memberikan kemanfaatan di dalam teknologi itu. Jadi ambil peran ya, yang sampai santri tidak ambil peran. Oke. Pernah juga diceritakan atau pernah juga saya baca di sini ya, kalau salah satu kutipannya itu ada kisah Nabi itu hijrah ya, tapi nggak pakai kata hijrah Mbak Nafisa itu, tapi pakai kata merantau. Sepertinya itu bukan cuma sekedar kata, ternyata ada maksud tersendiri. Kenapa itu Mbak? Kalau saya pribadi itu kurang suka dengan kata-kata hijrah, ngoten. Kan kita itu di Indonesia. Kalau di Indonesia ya sudah pakai bahasa Indonesia saja. Kalau orang Jawa ya pakai bahasa Jawa saja. Jadi kenapa di situ Nabi itu di Madinah itu merantau? Jadi kan merantau itu juga identik dengan pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, itu kalau di Arab istilah yang terkenal populernya adalah hijrah. Tapi kenapa kita mengadopsikan itu di Indonesia juga dengan menggunakan kata hijrah? Sampai sekarang banyak tren hijrah. Padahal kalau di Indonesia itu ya istilah Indonesianya ya merantau. Ya, saya ingin menggerakkan para santri untuk kalau santrinya di Indonesia ya sudah pakai istilah Indonesia saja. Nggak usah ke Arab-Arapan gitu ya. Nggak usah ke Arab-Arapan. Cukup jadi santri yang Indonesia. Tetap memegang prinsip keindonesiaannya, nggak usah tiron-tiron gaya-gaya Arab-Arab ngoten. Oh, gitu. Cukup ya. Pede dengan budayanya sendiri. Kalau sekarang banyak kan kita pakai bahasa, misalnya mau mengucapkan tentang selamat gitu ya, pakai bahasa Arab atau banyak istilah yang kita itu sekarang juga agak ke Arab-Arapan gitu ya. Apakah juga ada maksud seperti itu? Itu maksudnya juga untuk mengajak yang santri-santri itu gak usah katut-katutan budaya Arab. Kita Indonesia ya sudah Indonesia saja. Terus kalau di Indonesia pakaiannya seperti biasanya ini pakai belangkon, pakai kopiah biasa, ya sudah pakai itu aja. Kita harus pede dengan budaya kita sendiri. Karena kalau kita bisa pede dengan budaya kita sendiri, insya Allah orang itu akan senang melihat kita, karena kita saja sudah bisa mencintai diri kita sendiri dengan budaya kita, apalagi nanti kalau keluar pasti mereka itu itu tak budayanya Indonesia. Itu. Oke. Mau mengeksplor banyak, pokoknya buku ini menarik ya. Saya sudah hatam, saya sudah baca, dan banyak sekali ulasan-ulasan yang kalau saya ungkapkan makanan itu sangat bergizi sekali gitu. Mbak Nafisa, yang terakhir mungkin silakan, kira-kira ada pesan atau motivasi atau mungkin dari buku ini itu kira-kira ingin apa sih yang disampaikan kepada para pembaca gitu. Jadi karena barokah dari menulis tadi itu bisa membuat orang itu banyak yang termotivasi, jadi saya ingin sekali para santri terkhususnya atau semua kalangan yang mendengarkan ini untuk ikut menulis juga.
barangkali dari tulisan sampean itu nanti akan membuahkan sebuah manfaat bagi banyak orang. Dan kalau mau menulis, mulailah dari sesuatu yang paling dekat dengan kehidupan sampean, itu akan lebih mudah. Kalau sampean itu santri, coba menulis tentang kesantrian. Kalau sampean tuh sukanya jualan, coba menulis tentang jualan. Itu sampean akan menulis lebih mudah. Daripada yang jauh-jauh gitu Daripada yang jauh-jauh. Oke, ada lagi? Kayak pesannya Imam Syafi'i, Iya. al-ilmu soyidu wal kitabatu qaiduhu qaid suyudaka bil jibalil wathiqah. Ilmu itu buruan. Jadi ikatlah buruanmu dengan menulisnya. Jadi kalau ingin memberikan kemanfaatan, menulislah. Nanti insya Allah dari tulisan sampean yang bermanfaat akan memberikan kemanfaatan bagi semua orang juga. Terima kasih. Mbak Erin, ada lagi? Cukup ya. Terima kasih sudah hadir di Suara Tebu Ireng pagi ini. Dan teman-teman mungkin kalau ada yang berminat buku Air Mata Santri bisa ya. Bisa, nanti hubungi aja Suara Tebu Ireng. Nanti bisa disambung ke Mbak Nisa Atun Nafisah ya. Matur suwun sudah hadir. Dan insya Allah di lain kesempatan nanti bisa bertemu kembali. Amin. Dan terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Khairunas anfa'uhum linas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.